Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan kuliah dengan video pembelajaran, yaitu tentang evaluasi jabatan. Ya, jadi di dalam sistem manajemen HRD, job evaluation itu masuknya di yang saya berikan warna merah, yaitu masih di dalam yang warna biru, alias pekerjaan sistem manajemen HRD alias pekerjaan HRD yang masih berhubungan dengan sistem suatu organisasi. Jadi tidak berhubungan secara langsung dengan manusia. Kalau yang warna hijau kan berhubungan langsung dengan manusia. Kalau yang warna biru itu berhubungan dengan sistem manajemen di sebuah instansi, organisasi, atau di sebuah perusahaan. Nah, job evaluation posisinya adalah dilakukan setelah job analysis, ya, setelah ada hasil analisis jabatan yaitu job desk dan job spec, baru bisa dilakukan job evaluation. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat penentuan dari kompensasi dan benefit yang akan diberikan. Oke, definisi klasifikasi jabatan. Klasifikasi jabatan adalah suatu pengelompokan jabatan-jabatan dengan menggunakan dasar tertentu seperti jenis pekerjaan atau pembayaran, menurut Edwin B. Filippo. Suatu proses yang berhubungan dengan penentuan jabatan-jabatan kepada bermacam-macam bagian fungsional, tingkat-tingkat pembayaran, atau skala-skala berdasarkan evaluasi jabatan, menurut De Leoder. Klasifikasi jabatan adalah metode evaluasi jabatan di mana pekerjaan dikelompokkan menurut serangkaian golongan yang telah ditentukan sebelumnya, menurut Wan CHRP. Apa itu evaluasi jabatan? Jadi evaluasi jabatan merupakan proses yang sistematis dan teratur tentang pengukuran nilai suatu jabatan dalam suatu organisasi. Evaluasi jabatan berbeda dengan analisis jabatan yang merupakan proses pengumpulan data jabatan-jabatan. Evaluasi jabatan mengukur nilai uraian-uraian jabatan dan persyaratan-persyaratan jabatan. Nah, evaluasi jabatan berusaha memenuhi internal equity antara jabatan dengan menilai jabatan berdasarkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan saat ini, serta kondisi lingkungan kerja pada pekerjaan jabatan tersebut, ya. Misalnya contohnya lingkungan kerja tukang sapu aja, tapi tukang sapu di tengah jalan tol. Nah, itu kan berarti lingkungan kerjanya lebih berbahaya segala macamnya, ya. Nah, internal equity adalah persepsi karyawan terhadap tanggung jawab kondisi pekerjaan dan imbalannya dengan membandingkannya dengan karyawan lain dalam perusahaan yang sama. Jadi, definisi evaluasi jabatan adalah suatu proses sistematik dan teratur untuk menentukan nilai suatu jabatan dibandingkan dengan nilai jabatan-jabatan lain, menurut Edwin B. Filippo. Evaluasi jabatan adalah suatu prosedur sistematik untuk menentukan nilai relatif dari jabatan-jabatan, menurut William B. Werder. Evaluasi jabatan adalah analisis dan evaluasi terhadap pekerjaan dari suatu jabatan untuk menentukan nilai jabatan tersebut dalam suatu organisasi, menurut Brian Aprinto. Evaluasi jabatan merupakan alat untuk menciptakan kesetaraan penghargaan antara jabatan dalam perusahaan atau internal equity, menurut Foni Arisandi Jakob. Nah, evaluasi jabatan adalah suatu praktek yang berusaha memberikan suatu tingkat yang objektif dalam mengukur nilai perbandingan dari jabatan-jabatan dalam suatu organisasi dan di antara organisasi-organisasi yang hampir sama, menurut De Leoder. Nah, evaluasi jabatan adalah prinsip kesetimbangan dan keadilan antara jabatan dalam suatu organisasi di mana membahas mengenai jabatan dan bukan mengenai pemangku jabatannya, menurut Wan CHRP. Jadi, model inti evaluasi jabatan adalah pertama analisis jabatan dulu, lalu adanya internal equity, ya. Lalu dari situ kita lakukan evaluasi jabatan yang dimana bisa menentukan atau hasilnya adalah struktur upah dan juga manajemen karir. Tujuan utama evaluasi jabatan. Tujuan utama evaluasi jabatan adalah rasa puas dari pegawai atau pekerja dan pengusaha atas upah dan gaji yang dibayarkan. Rasa puas merupakan ukuran atau kriteria yang terpenting untuk membenarkan sistem upah dan gaji. Evaluasi jabatan merupakan suatu alat atau cara untuk menentukan skala atau tingkatan atau perbandingan upah secara sistematis dan teratur. Fondasi untuk menciptakan external equity, ya, karena itu berhubungan dengan gaji dan struktur skala upah. Dan terakhir adalah lajur karir.
Tujuan langsung evaluasi jabatan adalah proses evaluasi jabatan adalah mendapatkan hubungan intern dan ekstern dalam upah dan gaji. Hubungan intern berkenaan dengan konsep upah yang berhubungan satu sama lain dalam suatu perusahaan. Apabila pembayaran mempunyai hubungan intern, maka jabatan-jabatan yang nilainya lebih tinggi harus dibayar lebih banyak daripada jabatan-jabatan yang nilainya lebih rendah. Sedangkan hubungan ekstern menunjukkan keadaan relatif struktur upah suatu organisasi yang diinginkan terhadap struktur upah dari perusahaan lain alias benchmark. Organisasi yang bersangkutan dapat memilih untuk membayar lebih atau kurang dari standar upah yang berlaku di masyarakat atau secara umum. Nah, prasyarat evaluasi jabatan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menyusun program evaluasi jabatan yaitu yang satu, harus adanya dulu uraian jabatan dan persyaratan jabatan. Alias ini adalah hasil dari analisis jabatan. Dokumen-dokumen ini harus memberikan informasi yang jelas dan tepat mengenai jabatan. Dua, konsep upah yang tepat atau benar harus memuaskan baik bagi pegawai atau pekerja maupun bagi perusahaan atau pemberi kerja. Hakikat dari evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan memungkinkan kita untuk menggolongkan pegawai-pegawai dengan sepatutnya, mengawasi standar-standar upah untuk pegawai baru, pemindahan dan kenaikan-kenaikan jabatan, mengawasi perubahan-perubahan dalam struktur pembayaran, dan memudahkan dalam menghitung dan membuat anggaran pegawai. Mengawasi bagian-bagian dalam suatu perusahaan untuk menentukan bahwa pembayaran-pembayaran upah dan gaji mereka tidak di luar rencana. Nah, hakikat evaluasi jabatan yang lainnya adalah keuntungan evaluasi jabatan yang cermat yaitu 1. Pertimbangan nilainya jadi benar. Dapat mempermudah pembuatan struktur skala upah. Cenderung menambah rasa puas pegawai terhadap pembayaran upah dan menghapuskan ketidakadilan dalam pembayaran. Dapat dipergunakan untuk mengawasi keberatan atau keluhan terhadap upah. Dan memberikan dasar yang lebih memuaskan untuk biaya pengawasan dan biaya tenaga kerja. Nah, berikut adalah peranan evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan mempunyai peranan yang penting dalam administrasi gaji dan upah sebagai berikut. Evaluasi jabatan merupakan alat yang paling efektif untuk menentukan hubungan pembayaran intern dari bermacam-macam jabatan. Evaluasi jabatan dapat dipergunakan sebagai alat untuk menentukan kebijaksanaan pembayaran. Hubungan pembayaran gaji pokok yang adil dapat dipergunakan sebagai dasar untuk rencana pemberian insentif. Melalui evaluasi jabatan, perusahaan dapat menentukan standar nilai jabatan dan sebagai dasar dalam memberikan pendapatan insentif tambahan atau pembayaran bonus. Evaluasi jabatan memberikan dasar yang adil untuk kenaikan jabatan, pemindahan, atau penurunan jabatan. Evaluasi jabatan dapat membantu pengawasan terhadap biaya gaji dan upah. Evaluasi jabatan memberikan dasar untuk menghubungkan skala pembayaran dari perusahaan sendiri dengan skala pembayaran dari perusahaan-perusahaan lain yang bersaing. Evaluasi jabatan membantu para pimpinan dalam mengatasi masalah-masalah pembayaran sehari-hari. Hal ini dapat membantu mengurangi rasa tidak puas pegawai sehingga dapat meningkatkan produktivitas pegawai melalui semangat kerja yang tinggi. Nah, berikut adalah metode evaluasi jabatan. Ada metode ranking, job classification, factor comparison, point factor, metode regresi sederhana, dan juga grade berdasarkan upah pasar. Metode ranking adalah yang paling sederhana dilakukan dengan cara membuat daftar seluruh jabatan yang ada dalam organisasi dan membuat ranking berdasarkan nilai yang paling tinggi hingga yang paling rendah berdasarkan job description. Kedua, metode job classification. Dalam job classification dilakukan klasifikasi jabatan-jabatan yang memiliki tugas yang hampir mirip berdasarkan job description. Aktivitas inti metode ini adalah membuat suatu panduan yang menggambarkan karakteristik tugas dan tanggung jawab,
setiap kelas atau level grade dengan contoh. Grade 1 pekerjaan sederhana, tidak berhubungan langsung dengan pelanggan dan tanpa tanggung jawab manajerial. Grade 2 pekerjaan sederhana berhubungan langsung dengan pelanggan dan tanpa bertanggung jawab manajerial. Grade 3 pekerjaan lebih kompleks, tidak berhubungan langsung dengan pelanggan dan memiliki tanggung jawab manajerial. Grade 4 pekerjaan lebih kompleks, berhubungan langsung dengan stakeholder, bidang tugasnya, dan memiliki tanggung jawab manajerial. Grade 5 pekerjaan kompleks, berhubungan langsung dengan seluruh stakeholder dan memiliki tanggung jawab manajerial. Berikut metode faktor comparison. Perbandingan faktor merupakan metode ranking dengan menggunakan faktor pembanding. Prosesnya dimulai dengan memilih faktor pembanding, misalnya pengetahuan, kondisi lingkungan, pekerjaan, dan nilai uang yang dikelola. Faktor pembanding ini menjadi dasar evaluasi jabatan dengan meranking jabatan berdasarkan faktor pembanding tersebut. Kemudian, pilih suatu jabatan yang dibuat sebagai patokan berdasarkan survei gaji untuk menentukan tingkat upah jabatan lainnya. Berikut metode point factor. Point factor merupakan metode evaluasi yang paling terkenal namun juga paling sulit diadministrasikan. Kelebihannya lebih akurat dalam menilai bobot suatu jabatan, namun sulit diadministrasikan karena tidak fleksibel, serta sensitif terhadap perubahan pekerjaan. Dalam sistem point factor, jabatan ditempatkan ke dalam tingkat grade jabatan atau upah berdasarkan jumlah poin yang diberikan untuk pekerjaan tersebut. Nah, metode point factor, Hay Job Evaluation, metode Hay menggunakan 3 compensable factor, yaitu pengetahuan, know-how, pemecahan masalah problem solving, dan tanggung jawab accountability. Pengukuran poin jabatan dilakukan dengan menggunakan panduan tabel compensable factor tersebut. Nah, berikut metode regresi sederhana. Metode ini merupakan garis upah dengan menghubungkan titik nilai upah terendah dengan titik nilai upah tertinggi. Dan yang terakhir adalah metode grade berdasarkan urutan pasar. Metode ini menentukan grade berjabatan berdasarkan urutan pasar. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.